Kasus COVID udah parah banget, masih aja ada yang bisa cari untung di atas penderitaan orang lain. Beberapa seller-seller online baru aja di-ban karena ngejual obat COVID dengan harga selangit demi dapat untung gede. Padahal kasus COVID sekarang ini yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Ada seorang warga Depok bernama Dayat yang sempat lagi nyari obat COVID buat mertuanya. Terus dia nemuin obat Favipiravir 200 mg di salah satu marketplace online seharga 12 juta rupiah. Akhirnya dia dapat 4 strip seharga 4,2 juta rupiah. Padahal harga obat itu Rp22.500 sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi obat yang udah ditetapin Menteri Kesehatan. Terus apa langkah pemerintah buat melindungi suplai obat buat pasien COVID yang lagi dibutuhin banget? Kita akan bahas di program Quick Insight. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, follow, dan subscribe dulu biar kamu nggak kelewatan video explainer kayak gini dari Berita 1. Seperti kita tahu, HET udah ditetapin Menkes Budi Gunadi Sadikin lewat keputusan Menteri Kesehatan di tanggal 3 Juli sebagai respons terhadap melonjaknya harga obat di pasar daring. HET ini berlaku di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Platform e-commerce kayak Tokped, Shopee, dan Bukalapak juga udah ngasih statement kalau mereka bakal tindak tegas mitra mereka yang pasang harga di atas HET. Tanggal 5 Juli, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan udah peringatin kalau produsen obat berani main harga atau ngelakuin penimbunan dalam 3 hari ke depan bakal dirazia pemerintah. Tapi ini sempat dikritik sama mantan Menteri Perikanan dan Maritim Susi Pujiastuti yang nanya, kok rencana razia dikasih tahu dulu sih? Takutnya produsen malah tinggal kabur cari gudang yang baru. Langsung ada pro kontra tentang peringatan Luhut. Tapi selain itu, minggu ini ada juga hasil dari upaya kepolisian buat nangkep penjual yang bandel. Tanggal 6 Juli, polisi mengamankan pemilik toko obat di Pasar Pramuka, Jaktim, setelah ia jual obat Ivermectin 6 kali lipat dari harga normal. Ivermectin adalah salah satu obat yang lagi langka karena masyarakat lagi panic buying. Walaupun Ivermectin masih diuji coba BPOM sebagai obat COVID-19, obat ini dikenal sebagai obat terapi yang bisa nahan penularan COVID-19. By the way, sebenarnya baru ada 2 obat yang udah disetujui BPOM buat penggunaan darurat sebagai obat COVID-19, yaitu Remdesivir dan Favipiravir. Obat yang lainnya masih dianggap obat terapi. Ivermectin juga sebenarnya perlu resep dokter. Jadi hati-hati kalau beli sendiri secara online ya guys. Penjual di Jaktim itu sekarang dijerat dengan pasal berlapis, yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, lalu UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan juga KUHP yang bakal lebih lagi didalami. Anggota Komisi 6 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay juga desak pemerintah buat dorong produsen obat buat ningkatin produksi obat demi menghindari kenaikan harga dan juga penimbunan obat. Tapi sekarang ini sebenarnya produksi obat COVID-19 dalam negeri masih sulit. Menurut PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemkes Arianti Anaya, industri farmasi atau obat memang dibuat di dalam negeri. Permasalahannya, 90% bahan bakunya kita masih impor. Indonesia punya 243 industri farmasi dan 16 diantaranya adalah industri bahan baku obat. Kemkes berharap bahan baku bisa didapetin di dalam negeri, biar Indonesia bisa neken harga obat dan bikin suplai obat jadi lebih terjangkau. Buat ningkatin industri bahan baku obat, perlu dukungan pemerintah di berbagai sektor dan juga dukungan stakeholder lainnya. Karena masih banyak banget produsen yang enggak ngutamain kepentingan rakyat. Tanggal 2 Juli, BPOM aja baru ngeblokir PT Harsen, produsen obat yang melanggar peraturan karena datengin bahan baku secara ilegal dan juga pakai jalur distribusi yang gak resmi dan masukin tanggal kadaluarsa.
Terus menurut kamu, gimana caranya ngawasin obat COVID biar harganya nggak melambung tinggi? Share komentar kamu di bawah ya. Minggu lalu Quick Insight bahas utang pemerintah yang menjadi polemik karena BPK ngelaporin ke Presiden Jokowi kalau mereka khawatir pemerintah nggak bisa bayar balik utang yang mereka punya. Seperti biasa, yuk kita bacain top comments minggu lalu. Robert Sunaria di Facebook bilang, dalam situasi pandemi, musibah dunia, asalkan tidak dikorupsi, hampir semua negara di dunia keadaannya sama-sama babak belur karena COVID-19. Bener banget tuh. Terus @alexbono27 di Instagram bilang, tidak masalah utang pemerintah naik, asal dikelola dengan baik dan transparan. Jadi tulis komentarmu minggu ini biar kita bisa bacain minggu depan.